Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ismi Dewi Sinta dengan NIM 2022-12052 dan Pak Iko Nugraini dengan NIM 2022-12060 dan Zaki Al-Haidar dengan NIM 2022-12061 yang akan mempresentasikan tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran yang beranggotakan satu yaitu biaya langsung atau direct cost, dua biaya tidak langsung atau indirect cost. B. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku yang berupa satu biaya variabel, dua biaya tetap, tiga biaya campuran. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi B berdasarkan fungsi, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Klasifikasi biaya juga ada berdasarkan elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya yang terdiri dari tiga, yaitu pertama, objek biaya. Objek biaya adalah unsur berupa apapun yang kedepannya biaya dibebankan. Objek dapat berupa produk, departemen, aktivitas, dan bahkan pelanggan. Yang kedua yaitu metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada tiga metode dalam pembebanan biaya, yaitu yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua yaitu penelusuran pemicu atau driver tracing. Yang ketiga yaitu alokasi atau allocation. Yang ketiga yaitu akurasi pembebanan biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Akurasi bukanlah konsep yang absolut. Misalnya mencari metode pembebanan biaya yang benar atau akurasi adalah suatu konsep relatif, pembebanan biaya yang masuk akal dan logis, bukan pembebanan biaya yang benar. Berikutnya yaitu penentuan pemicu biaya. Dapat dilihat dari bagian di sini yaitu ada analisa, maksud saya ada analisis aktivitas, analisis biaya, dan interventarisasi pemicu biaya, serta pemilihan pemicu biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pak Iko Nugraini. Dipersilahkan. Slide sebelumnya yang bagian di share ya, slide sebelumnya Kak, bagian aja. Baik. Ini ada penentuan dari pemicu biaya. Ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahapan mengenai analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada wawancara karyawan, kemudian ada inventarisasi aktivitas, dan pencetakan ulang. Tahapan kedua, ini ada analisis biaya. Analisis biaya tujuannya untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi atau dihabiskan di setiap aktivitas. Tahap yang ketiga ada inventarisasi pemicu biaya. Inventarisasi ini bisa diartikan sebagai proses pencatatan atau pendataan. Tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab tinggi rendahnya konsumsi biaya. Yang selanjutnya, tahap
Terakhir yang keempat adalah penentu pemicu biaya. Tujuannya untuk menentukan pemicu biaya yang diperlukan atau adanya korelasi hubungan sebab akibat antara proses yang pertama dengan proses yang kedua, yakni pada proses analisis aktivitas dan proses analisis biaya. Ya, next. Selanjutnya, ada biaya barang dan jasa. Biaya barang dan jasa ini terdiri atas dua hal, yakni produk berwujud dan produk yang tidak berwujud. Untuk produk yang berwujud sendiri ini adalah barang yang diproduksi dengan mengonversi atau mengubah bahan melalui penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya lain. Seperti adanya peralatan, mesin, dan juga tanah. Sedangkan untuk produk yang tidak berwujud, ini adalah jasa yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Seperti contohnya adanya perlengkapan dan juga peralatan. Kemudian dari pihak jasa, ini ada 4 fitur yang menjadi pembeda. Yang pertama ada fitur kewujudan, ada fitur daya tahan, fitur keterpisahan, dan yang keempat fitur heterogenitas atau keanekaragaman. Next. Kemudian biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ini merupakan suatu istilah. Contoh dapat diambil contoh ini dari manajemen yang tertarik untuk menganalisis setiap laba produk. Untuk mendukung tujuan dari istilah ini, manajemen perlu informasi tentang semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan suatu produk. Untuk biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal, ini ada salah satu tujuan utamanya, yakni sebagai penentu biaya produksi untuk pelaporan keuangan eksternal. Tujuan perhitungan biaya produk, biaya harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu melalui biaya produksi dan juga biaya non-produksi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Sini ada laporan laba rugi dari PT ABCD untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penjualannya yaitu sebesar 30 juta. Harga pokok penjualan pembelian awal yaitu 3 juta. Dan harga pokok produksi 20 juta. Untuk harga barang tersedia terjual yaitu 23 juta, yaitu total dari persediaan awal dan harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu persediaan akhir sebesar 1 juta. Laba kotornya yaitu 8 juta dari penjualan 30 juta dikurangi total barang persediaan akhir yaitu 22 juta. Laba kotornya sebesar 8 juta. Biaya operasi, biaya pemasaran sebesar 3.500.000, biaya administrasi sebesar 2.500.000. Total biaya operasi yaitu 6 juta. Laba bersih sebelum pajak yaitu 2 juta. Slide selanjutnya. Laporan laba rugi perusahaan jasa untuk tahun berakhir 31 Desember 2020. Penjualan sebesar 26 juta. Biaya jasa dijual pekerjaan dalam proses valuasi sebesar 2.500.000. Biaya jasa ditambah yaitu 1 juta.
bahan langsung 7 juta, tenaga kerja langsung 2 juta. Total biaya overhead, total biaya BOP yaitu sebesar 10 juta. Total biaya yang ditambahkan 12.500. Pekerjaan dalam proses akhir sebesar 500.000. Total laba kotor yaitu 14 juta. Selanjutnya biaya operasi. Biaya pemasaran sebesar 5 juta dan biaya administrasi sebesar 4 juta. Total laba bersih sebelum pajak yaitu 5 juta. Dan selanjutnya, yaitu biaya dalam pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan adalah biaya masa dapat yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Ada dua kriteria biaya relevan. Yang pertama, biaya masa depan. Yang kedua, biaya berbeda antar alternatif. Pendapatan relevan adalah pendapatan masa depan yang berbeda antar satu alternatif dengan alternatif lainnya. Yang B yaitu biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial dapat merupakan kenaikan biaya maupun penurunan biaya. Biaya diferensial berupa kenaikan biaya disebut biaya diferensial. Sedangkan biaya diferensial berupa penurunan biaya disebut biaya dekremental. Pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan pendapatan maupun penurunan pendapatan. Pendapatan diferensial berupa kenaikan pendapatan disebut pendapatan inkremental. Sedangkan pendapatan diferensial berupa penurunan pendapatan disebut pendapatan dekremental. Selanjutnya, yang C yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah manfaat yang dikorbankan saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Biaya kesempatan tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dan dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut. Oleh karena itu, biaya terbenam tidak dapat diubah dengan keputusan apapun. Maka biaya ini bukan merupakan biaya diferensial. Selanjutnya, sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporal. Sistem akuntansi manajemen konvensional adalah sistem akuntansi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengukuran output aktivitas berdasarkan volume produksi. Sedangkan sistem akuntansi manajemen kontemporal lebih menekan pada penelusuran daripada alokasi biaya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.